Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Pak, ada sesuatu di sana. Loli menjawab, iya, itulah jalan keluar kita. Sebuah portal melalui waktu. Pak, apakah kita akan pergi melalui itu? Kemudian sisi lain dari portal itu adalah, tentu saja, itu adalah tujuan kita. Sekitar tahun 1745. Dan teng-teng. Suara ini banget ya. Suara soundboard film-film kalau masuk tahun jadul. Nah ini ya, bentengnya masih full kayu tuh. Dan di situ ada yang lagi jaga nih, tapi yang jaga lagi tidur. Ceplas, aduh. Dasar anak malas. Jadilah lebih rajin. Berani kau tidur selama jam tugasmu. Apa kau tidak menginginkan hidupmu lagi? Bosnya melanjutkan. Sebaiknya kau segeralah bertindak. Sejak Old Master jatuh sakit, suasana hati tuang muda sangat buruk. Kalau kau kurang beruntung dan tuang muda memergokimu sedang bermalas-malasan saat suasana hatinya sedang buruk, kau harus menggunakan tongkat untuk jalan seumur hidupmu. Baik bos. Bosnya lanjut nih. Aku berjanji pada adikmu bahwa aku akan membawamu kembali hidup-hidup. Kau tidak ingin aku menjadi anjing jomblo seumur hidupku kan? Terus tiba-tiba, bos, ada hantu di belakangmu. Mana? Itu. Kau, bajingan kecil kau. Kau punya nyali untuk menggangguku, Apa kau masih berpikir kalau kau sedang bermimpi? Enggak bos, bener. Tadi ada hantu, swear. Ada asap hitam yang keluar dari tubuhnya. Kau berani melawan perkataanku? Masih berani berbicara? Ayo, aku tantang kau untuk mengatakannya lagi. Di sini Yuki bersembunyi di belakang sebuah seperti grass, bush, tanaman gitulah. Luli berkata, "Hey, meskipun aku bisa mempercepat waktu kita, jangan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Di mata mereka, kita benar-benar seperti hantu yang muncul entah dari mana. Ini, pakai ini, kita harus bergegas dan menemukan Jenderal Yue." Di sini, Pak, kau nggak boleh ngintip, oke? Apa yang kau pikirkan? Udah, langsung pakai aja, nggak usah lepas baju. Dalam hati Luli, menurut penelitian, Jenderal Yue meninggal karena terkena panah saat melawan orang barbar di negara Yue. Yuki bertanya, "Pak, apakah kita akan sampai tepat waktu?" Luli menjawab, "Tenanglah, kita punya banyak waktu." Dan di sini kelihatan ya, ini harusnya Jenderal Yue tadi ya. Dia lagi terbaring tuh. Nah, ayah, aku ada di sini. Waktuku sudah dekat. Jangan sampai para barbarian sialan itu tahu bahwa aku sudah mokat. Ayah, jangan berbicara seperti itu. Ayah nggak boleh mati sekarang. Bagaimana ayah bisa mati ketika tiba-tiba nih waktu seperti berhenti. Apa yang terjadi? Luli pun masuk. Namaku adalah Luli. Aku di sini untuk bertemu dengan Jenderal Yue. Anaknya berkata, "Siapa kau? Berani aku memasuki rumah jenderal tanpa izin, Luli berkata, "Namaku adalah Luli. Kau bisa memanggilku." "Pengawal, bawa orang ini keluar dari sini dan masukkan dia ke penjara." "Pengawal, di mana kalian semua?" Terus Luli pakai skillnya nih, bawa jam tangannya. Dasar iblis. Dan akhirnya anaknya pun diberhentiin, diperlambat waktunya. Lebih tepatnya mempercepat diri mereka sendiri ya, Luli dan Yuki dan juga si jenderal. "Nah, ada apa?" Yuki berkata, "Pak, apakah boleh melakukan hal seperti ini? Bagaimanapun juga dia tetaplah seorang tokoh sejarah. Tidak apa-apa, gak apa-apa.
karena hanya ada sedikit catatan sejarah tentang putra Yue Chong. Terlebih lagi, dia kehilangan putranya setelah Yue Chong meninggal. Jadi, kita tidak akan mengubah apapun dalam sejarah. Kita tidak hanya akan mengubah apapun, namun aku juga percaya bahwa semua yang kita lakukan telah terjadi dalam sejarah, dan segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan merupakan hasil dari tindakan yang kita lakukan saat ini. Dan rencanaku untuk menyelamatkan sejumlah besar ilmuwan brilian dari sejarah, mungkin inilah alasan kenapa evolusi dalam dunia ilmiah akan terjadi. Si jenderal berkata, "Kau, siapa kau?" "Aku adalah pedagang waktu yang rendah hati, yang suka mengembara di dunia manusia. Kau bisa memanggilku Tuan Lu." "Seorang penipu." "Hah?" "Seorang penipu yang mencoba menimbulkan masalah. Anak dengan nama keluarga Lu. Apa kau tahu bahwa tindakanmu saat ini bisa menyebabkan hukuman mati? Aku bahkan bisa memenggal kepalamu di tempatmu berdiri." "Memenggalku di tempatku berdiri, ha?" Lalu Luli menunjukkan nih waktu masa hidup dari si Jenderal Yue Chong. Nama Yue Chong, umur 69 tahun. Remaining time atau sisa masa hidup 1 jam 23 menit 39 detik. Hah, apa semua ini? Seorang malaikat pencabut nyawa dari alam baka. Sayangnya, aku justru sebaliknya. Hah, ini adalah... Tiba-tiba, si Jenderal Yue bisa berdiri. "Ini dia. Kau terlihat jauh lebih hidup sekarang. Kau bukanlah manusia." "Aku adalah seorang pedagang yang rendah hati, dan satu-satunya hal yang menjadi kesepakatan adalah waktu." Dalam hati Jenderal, pedagang waktu. Apakah hal mistis seperti itu benar-benar ada? Tapi aku benar-benar gak bisa merasakan luka yang disebabkan oleh anak panah itu lagi. Apa tujuanmu? Aku sangat mengagumi integritas dan karaktermu. Jadi aku secara khusus melakukan perjalanan ke sini hari ini untuk bertemu denganmu. Aku hanya ingin melakukan bisnis denganmu. Dan di sini anaknya tadi kan masih di ini kan, masih di rumah kan. Terus dibalikin waktunya. Hah, tiba-tiba ayahnya udah hilang. Hah? Jenderal muda, ada apa? Kemana kedua orang itu pergi? Siapa? Aku tidak melihat siapapun." "Iya, Jenderal muda, bukankah Anda satu-satunya yang ada di sini yang mengurus jenderal tua?" "Itu benar, Ayah." "Tuh, kenapa kau harus merusak gantungan baju yang sangat bagus?" Dan ternyata ayahnya langsung tuh berdiri tuh. "Ayah, mereka tidak melakukan apapun kepadamu. Kalian berdua boleh pergi. Aku akan berbicara dengan jenderal muda secara pribadi." "Baik, Pak." "Ayah, aku tidak mengerti iblis itu." "Chun, mereka berdua bukanlah iblis. Mereka adalah dewa yang hidup di antara kita." "Ayah, maksudmu apa?" "Siapapun yang tertembak oleh panah barbarian tidak dapat melarikan diri dari kematian. Tapi lihatlah ayahmu. Apa kau mengerti sekarang?" "Nak, apa kau percaya bahwa semua dinasti harus berubah? Lagi pula, bahkan gunung dan sungai pun berubah seiring berjalannya waktu." "Ayah, apa yang kau katakan?" Dinding memiliki telinga." Nggak tahu udah gua apa itu. "Semua orang memuji keluarga Yue karena kesetiaan mereka. Tetapi, aku hanya berhati-hati dan teliti. Itulah kenapa Kaisar menaruh kepercayaan besar kepadaku. Setelah berhasil lolos dari gerbang mereka kali ini, seseorang mengatakan kepadaku, ada dunia yang lebih besar di luar kekaisaran. Dan di luar jangkauan kekaisaran, ada musuh yang lebih tangguh daripada yang pernah dihadapi kekaisaran." "Ayah, kau..." Di sini pas masih flashback mungkin ya. Jenderal Yue Chong bertanya, "Tuan, apakah semua yang Anda katakan itu benar?" "Sebagai pedagang waktu, aku secara alami dapat melakukan perjalanan melintasi waktu, berpergian ke masa lalu, dan mengetahui masa depan. Hal-hal yang telah kulihat dan ketahui bukan sesuatu yang bisa dicoba oleh orang biasa. Selain itu, Jenderal tua Yue adalah seseorang yang sudah tanda kutip mokat. Sedangkan untuk sisa umurmu, itu adalah sesuatu yang kuberikan kepadamu. 100 tahun. Sekarang kau memiliki kesempatan kedua dalam hidup. Apakah Anda benar-benar ingin hidup dengan cara yang sama lagi? Apakah kau tidak ingin keluar dan melihat dunia yang lebih besar?" Dalam hati Jenderal, 100, aku punya 100 tahun. Apakah Tuan Lu seorang dewa? Jenderal Yue Chong berkata, "Aku mengerti. Orang tua ini akan melakukan apapun yang Anda katakan, dan menggunakan 100 tahun yang saya pinjam dari Anda untuk melihat masa depan dinasti dan menjelajahi dunia luar." Kalau begitu, ada sesuatu yang harus kuingatkan, Jenderal Yue. Kau bisa menghabiskan waktu sesukamu, namun kau, Jenderal Yue, harus mokat. Jadi konsepnya kayak Tang Caorui ya, harus tanda kutip mokat, pura-pura mokat. "Ayah, Chun, ada yang ingin ku sampaikan padamu."
Dan sekarang ini Luli dan juga si Jenderal, mereka pergi ke sebuah restoran dan Jenderal menyamar ya, jadi nggak ketahuan. Apakah semuanya sudah diatur? Iya tuan, semuanya sudah siap. Tetua Yue, kau tampaknya sedikit bingung, tapi aku tidak akan menyalahkanmu. Jenderal Tua Yue sangat dicintai oleh rakyatnya. Rakyat biasa pasti akan berduka dan bersedih karena dia sudah mokat. Pak, Anda keliru. Yue Chong sudah mokat. Saya sekarang hanyalah orang biasa. Chun adalah yang paling berbakat di antara anak-anak saya. Dengan kehadirannya, semua itu tidak akan menjadi masalah. Dalam hati Luli, hal itu mungkin tidak terjadi. Jenderal berkata, Tuan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Luli merespon, Tetua Yue nggak perlu khawatir. Aku sudah membuat rencana. Dan sekarang mereka jalan-jalan ya, jalan-jalan terus. Luli berkata, kalau kau mengatakan dunia ini besar, maka dunia ini besar. Kalau kau mengatakan kecil, ya maka itu kecil. Asia, Pasifik, dan banyak benua dan pulau lainnya. Ada banyak peradaban lain yang telah melebarkan sayapnya dan mulai terbang. Mereka telah meninggalkan dinasti yang dulu sangat hebat jauh di belakang. Tempat yang akan kau tuju selanjutnya adalah tempat yang pada dasarnya berada di belahan dunia yang berlawanan. Namun, justru karena letaknya sangat jauh, tempat ini akan menjadi tempat yang sempurna bagimu untuk menetap dan membangun markas rahasia kita. Tetua Yue, kau pasti memikirkan kondisiku yang tidak diizinkan kembali ke dinasti atau 2 abad berikutnya. Sesuai dengan apa yang Anda katakan, setelah 100 tahun, dinasti ini akan menghadapi gejolak besar. Tapi, yang bisa saya lakukan hanyalah menonton. Aku bisa memahami apa yang kau rasakan. Tapi, satu orang aja tidak akan pernah bisa mengubah alur sejarah yang luar biasa. Dan bahkan kalau kau bisa mengintervensi kali ini, satu orang aja tidak akan pernah bisa membersihkan dunia ini dari korupsi dan kejahatan. Semua orang menghadapi kesulitan besar, tetapi hanya mereka yang bertahan dan tekun melalui kesulitan yang bisa tumbuh lebih jauh lagi. Misimu adalah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk dan secara diam-diam mengembangkan dirimu sampai pada titik di mana kau dapat mempengaruhi arah dunia sambil bersembunyi dalam kegelapan. Kau akan mengumpulkan bakat-bakat terbaik di dunia dan naik ke level di atas orang-orang lain. Hanya dengan itu, kau bisa melindungi hal-hal yang kau cintai hanya dengan kekuatan satu orang. Berikut ini adalah daftar misi masa depanmu. Isinya ya, 90 tahun kemudian, kunjungi negara D dan carilah seorang ahli kimia bernama Auguste Kikule. 100 tahun kemudian, kunjungi negara G dan temukan ahli fisiologi bernama Homer, H-O-M-E-R. 113 tahun kemudian, kunjungi negara F dan kontrak seseorang ahli biologi, Michael Fassbender. Tuan, apa itu ahli fisiologi? Itu terserahmu untuk mengetahuinya. Tetua Yue, jangan khawatir, kau punya banyak waktu. Dan akhirnya dia pergi. Dia akhirnya pergi. Tetua Chang akan membantu negara yang sedang mengalami kekacauan sahabat kemudian. Aku harus membiarkan Tetua Yue fokus mengumpulkan bakat-bakat dunia dan tidak mencampuri sejarah lebih jauh lagi. Jika aku terlalu mencampuri arus sejarah saat ini, aku mungkin harus mengucapkan selamat tinggal pada hidupku. Pak, Tetua Yue telah naik ke kapal. Aku juga telah memberikan kompensasi dan menginstruksikan kapten kapal. Dalam hati Luli, untuk setiap hari yang aku habiskan di sini, aku kehilangan waktu selama 45 hari. Terlebih lagi, aku juga kehilangan 108 hari karena Yuki. Karena kita bukan bagian dari era ini terus-menerus menyerang dan mencoba mengusir kita. Kelihatan ya di sini Luli remaining time 30.300.000 tahun. Pak, apakah kita akan menuju ke era berikutnya sekarang? Tidak. Karena kita masih punya banyak waktu, mari kita lakukan perjalanan ke barat dan melihat dunia di era ini. Sekarang kita pergi ke tempat lain di mana lagi bersalju. Ada orang yang kesakitan nih lagi jalan tuh, ada banyak bercak cahaya merah. Dia posisi lagi mungkin terluka ya, lagi kabur. Dan di belakang ternyata dikejar oleh banyak sekali prajurit berkuda. Pengkhianat, aku akan mengutuk kalian semua. Mereka menembakkan panah dan yang dikejar berhasil menghindarinya. Dan kayak topi kerudungnya kebuka tuh, dan ternyata blonde, pirang, cewek pirang, idiot. Kami ingin dia hidup-hidup. Dia adalah pemimpin pasukan pemberontak. Dia bernilai 1000 tael emas. Jangan hanya menatapku, kejar dia. Kalau kalian mengacaukannya kali ini, aku akan menjual kalian semua sebagai budak. Bos, lihat, wanita itu dia berlari ke dalam hutan. Terus jadi apa? Apa kalian gak punya kaki? Bos, tapi kuda-kuda kita gak bisa masuk. Dan kita mungkin akan tersesat jika berjalan kaki. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Dan dia diserang dan langsung mokat. Langsung dihabisi. Berarti berkurang satu orang lagi yang harus berbagi hadiah. Mereka menghalangi jalanku untuk menjadi kaya. Akan mokat. Sekarang, kejar dia. Baik bos, ya benar. Jangan biarkan wanita itu melarikan diri. Aku akan memimpin jalannya bos. Terus mereka kejar terus. Bos, jejaknya berakhir di sini. Apa? Dia lincah seperti rubah.
Peter Lasin, berhentilah bersembunyi seperti pengecut dan lawanlah aku. Pikirkan tentang semua bawahanmu. Pikirkan bagaimana mereka berlutut dan memohon kepadaku sebelum aku menghabisi mereka. Bos, dia mungkin sudah pergi. Ada badai mendekat. Jika kita tidak meninggalkan gunung sekarang, itu adalah tiba-tiba si Peter, cowok ya? Nggak tahu lah cowok apa cewek. Intinya si tadi Peter Lasin tadi tiba-tiba muncul dari atas dan langsung menyergap salah satu dari mereka. Dan dia dengan cepat langsung ke satunya lagi di kanan. Dan yang bosnya maju menyerang, tapi dia berhasil menghindarinya. Nah, si bos berkata, bagus, kalau begitu aku akan menyimpan seluruh 1000 tel emas untuk diriku sendiri. Yuan, kau pengkhianat. Ada tempat khusus di neraka untuk hewan sepertimu. Neraka? Sayang sekali, aku akan berada di surga. Hadiah untuk kepalamu akan menjadi tiketku ke surga. Ditambah lagi, aku tidak akan pernah mengakui orang palsu sepertimu sebagai pemimpin pasukan pemberontak. Tiba-tiba jeder, ada guntur dan ada cahaya terang banget. Lalu muncul Luli dan juga Yuki. Apa-apaan ini? Mereka datang dari langit. Dewa. Sepertinya kita sampai tepat waktu. Koordinatnya tampaknya akurat. Ini. Hey, siapa kau? Peter Lasin. Peter Lasin? Tapi siapa kau? Oh, aku kira itu kau. Lalu kau seharusnya pengkhianat bukan? Terus Luli mengaktifkan skillnya ya. Dan diambil guys ternyata masa hidupnya. Dan dia pun mokat. Siapa sangka dia masih memiliki waktu 50 tahun. Penjahat memang hidup lebih lama. Dia merubah menjadi mayat yang mengering. Astaga. Lalu mereka pergi ke sebuah rumah. Terus dikasih minum. Oh ya bener cewek ya. Hanya vodka terbaik yang cocok untuk diminum setelah lolos dari bencana. Luli berkata, dia meminum setengah liter alkohol sekaligus, seperti yang diharapkan dari seorang anggota suku pejuang. Peter bertanya, lalu kenapa dua dewa dari surga menyelamatkan seorang pecundang yang kalah sepertiku? Dalam hati Luli, aku sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Yuki berkata, namaku Yuki dan ini bosku. Dia adalah pedagang waktu. Pedagang waktu. Benar, aku melakukan perjalanan melalui sungai waktu untuk mencari semua pahlawan dari setiap era. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa pahlawan yang memimpin 50.000 petani untuk melawan para bangsawan sebenarnya adalah seorang prajurit wanita yang pemberani. Di sini Peter ngomong terus diterjemahin, ditranslate sama si Yuki. Dia mengatakan bahwa namanya diwarisi dari saudara-saudaranya. Rakyatnya terus-menerus dieksploitasi oleh penguasa di negeri mereka. Jadi dia memimpin para petani dan memberontak. Ketika mereka menjadi semakin terkenal, semakin banyak orang yang menderita eksploitasi datang untuk mendukungnya. Ya begitulah cara pasukan pemberontak dibentuk. Rakyat ingin dia melengsarkan raja yang hanya tahu menghambur-hamburkan kekayaan tanpa peduli pada rakyatnya. Jadi mereka memberinya gelar ayah kecil. Ayah kecil. Dia mengatakan bahwa itu adalah gelar eksklusif untuk pewaris tahta berikutnya. Namun, setelah identitasnya terungkap oleh seorang pengkhianat, orang-orang mulai melihatnya sebagai penyihir yang menyihir orang-orang dan seorang yang harus dibakar. Oh, jadi begitu ceritanya. Tapi sungguh memalukan. Ada banyak sekali penguasa wanita yang hebat di kekaisaranmu. Mungkin kau hanya kurang beruntung. Atau mungkin sedikit bantuan. Bantuan? Apakah kau akan membantuku? Luli menjawab, saat ini kau adalah pemimpin pemberontak yang dikhianati oleh rakyat. Tapi dengan bantuanku, kau bisa sepenuhnya mereformasi organisasi. Dan jadilah ratu dunia bawah. Dan harganya yang aku butuhkan adalah kemampuanmu. Kita sedikit dapat narasi nih. Menjadi salah satu negara superpower di dunia modern. Meskipun negara memiliki populasi yang relatif rendah, itu adalah raksasa terkemuka dalam dunia ilmiah. Kontribusinya terhadap kemajuan teknologi tidak dapat diukur. Sayang sekali, di era sekarang ini, ketertarikan mereka pada kekuasaan dan otoritas telah memperlambat kemajuan ilmu pengetahuan. Apa yang aku ingin kau lakukan adalah merekrut semua orang berbakat yang telah menyinggung perasaan kerajaan dan membawa mereka semua ke dalam Eternal Club kami. Jadi kemana aku harus pergi untuk menemukan talenta-talenta ini? Ini, kami telah menyiapkan daftar nama. Silahkan dilihat. Jangan khawatir, kami akan menyediakan sumber daya yang cukup untuk mengoperasikannya. Akan ada juga orang yang akan mendukungmu nantinya. Baiklah, karena kau telah menyelamatkan hidupku, aku pasti akan membantumu mencapai hal ini. Terus di sini Luli ngomong sesuatu yang gue nggak tahu apa ya. Gue nggak tahu lah itu ngomong apa. Cuma si Yuki berkata, Pak, itu adalah kata yang tabu. Baiklah, transaksi pada dasarnya sudah selesai. Lanjut, biarkan aku membantumu memperbaiki tubuhmu. Terus kayaknya dikasih masa hidup ya. Selesai, nama. Buset, bahasanya masih bahasa Rusia anjir. Gila, tar gue cari dulu nih. Nama Anna Petrova. Anna Petrova nih. Nah, nama Anna Petrova. Umur 32. Remaining time 300 tahun 10 bulan 2 hari 12 jam. Dah, gak ada menitannya. Ini adalah anggap aja sebagai uang muka. Aku telah memberikan kepadamu umur yang lebih panjang daripada orang biasa.
Dalam hati Peter atau Anna Petrova, dia bahkan tahu nama asliku. Aku kira kita nggak bisa menyembunyikan apapun dari dewa. Luli berkata, karena kamu memiliki bakat untuk memimpin pasukan pemberontak sendiri, silahkan gunakan waktu ekstra itu untuk membidik puncak. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!